Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uriza Septian, mahasiswa Teknologi Informasi Winaraniri, Letting 2020, ingin menjelaskan sebuah program bank sederhana untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja ke pembahasan program. Yang pertama kita buat new class Java dulu, dan kemudian buat judul sesuai yang diinginkan seperti sistem perbankan ini. Sebelum masuki program yang lain, lebih utamanya kita import scannernya dulu dengan cara ketik import spasi java .util .scanner, dan jangan lupa menambahkan titik komanya di ujung. Fungsinya adalah untuk mengimport scanner pada program yang akan kita buat nantinya. Kemudian ketik scanner, input spasi new scanner, buka kurung sistem .in, tutup kurung, dan jangan lupa titik komanya. Begitu juga scanner yang kedua. Tulis scanner, terus spasi input 2, sama dengan new scanner, buka kurung system.in, tutup kurung, dan jangan lupa juga titik komanya. Ya, adapun guna scanner yang pertama itu untuk string, yang scanner untuk yang kedua itu untuk integer. Dan kemudian selanjutnya kita coba untuk mengoutputkan dengan mengetikkan sistem out print nama nasabah. Dan kita memasukkan variabel input 2.neckIn. Berhubung kita menggunakan i, maka kita menggunakan variabel data integer. Ya, menggunakan variabel integer. Kemudian kita outputkan untuk nama nasabah. Print nama nasabah. Kemudian kita isi variabel input nama nasabah, input neckline. Jadi kita akan menggunakan string nama nasabah.
nama nasabah ya. Kemudian pengertian apa dulu? Arid apa? Kemudian kita inputkan nama nasabah. Kemudian kita isi variabel input nama nasabah, input netline. Nama nasabah ini kita isi sebagai array. Kemudian kita outputkan nama nasabah dengan mengetikkan nama nasabah input neckline. Ya, nama nasabah ini kita buat sebagai array. Maka kita harus menambahkan string nama nasabah new string. Pengertian array ini adalah program yang membuat banyak data. Jadi kita hanya cukup membuat satu variabel dan dapat menampung data yang banyak. Jadi dalam satu variabel ini akan memuat banyak data, lebih dari satu data. Untuk di sini kita akan membuat 10. Jadi variabel nasabah di sini tidak bisa lebih dari 10. Dan kemudian kita outprintkan nomor HP. Nomor HP spasi input neckline. Ya, perlu diketahui nomor HP ini berbasis string. Maka kita harus membuat variabel string di sini dengan mengetikkan string kita masukkan nomor HP. Jangan lupa titik komanya juga. Dan kemudian kita akan mengoutputkan saldo awal dengan mengetikkan sistem outprint saldo awal. Dan jangan lupa juga menambahkan titik komanya. Saldo awal.
Karena saldo awal ini masuk ke dalam integer, maka kita akan masukkan variabel integer di atas, integer saldo awal. Kita sudah menambahkan nomor nasabah, nama nasabah, nomor HP, saldo awal, dan kemudian kita tambahkan keperluan nasabah. Dengan menuliskan sistem outprint keperluan. Sesuai dengan tugas, keperluannya itu dibuat dengan simpan, output berapa total menabung, pinjam, output berapa total pinjaman. Di sini di tugas ini tertulis kurang dari 50.000, maka biaya admin menjadi 2% jumlah tabungan. Lebih dari 50.000 sampai 150.000, maka biaya admin 1% jumlah tabungan. Kurang dari 150.000 sampai kurang 500.000, maka besar bunga 5. Kemudian kita outputkan keperluan dan kita tambahkan output. Jika dia memilih 1 akan masuk ke menu menabung, dan jika dia memilih 2 akan masuk ke dalam pinjaman. Dan kemudian kita outputkan sesuai dengan kaidah-kaidah tugas, yaitu kita outputkan jika dia meminjam kurang dari 500, maka biaya adminnya 2%. Itu seperti yang kita tuliskan tersebut. Dan jika dia meminjam maksudnya menabung lebih dari 50.000 sampai 150.000, maka biaya admin menjadi 1% jumlah tabungan. Dan kemudian jika tabungannya 150.000 sampai dengan kurang dari 500.000, maka besar bunga 5% jumlah tabungan. Dan kemudian jika tabungannya besar dari 500.000, maka besar bunga 7% jumlah tabungan, seperti yang kita tuliskan tersebut. Nah, di sini keperluan dan jumlah menabung ini masuk ke dalam integer, maka kita harus menambahkan integer. Nah, sekarang kita akan menambahkan kaidah-kaidah bunga yang akan kita buat. Ya, di sini kita akan membuat jika dia meminjam kurang dari 500.000 ini mempunyai 2 kondisi, maka kita akan membuat if dan else-nya. If dalam kurung keperluan sama dengan 1. Else-nya nanti dia akan masuk ke dalam meminjam. Kemudian kita buat if di dalam if. Kita buat if di dalam if. Dan kita akan memasukkan kaidah-kaidah yang telah kita buat tadi, yaitu kaidah menabung tadi, kurang dari 50.000 maka biaya admin 2% jumlah tabungan, dan lebih dari 50.000 sampai dengan 150.000
maka biaya adminnya 1% jumlah tabungan. Dan 150.000 sampai dengan kurang dari 500.000, maka besar bunganya 5% jumlah tabungan. Dan yang terakhir, jika tabungan besar dari 500.000, maka besar bunga 7% dari jumlah tabungan yang kita simpan tadi. Nah, sekarang kita akan membuat kaidah-kaidah tersebut di dalam if ini. Nah, kemudian kita akan menuliskan kaidah yang kita sebutkan tadi di dalam if ini. Kita masukkan if di dalam if. Jika jumlah minjam di bawah 500.000, maka dimasukkan ke dalam if yang ini. Nah, ke dalam if yang itu. Dan kita tentukan switch case-nya. Dan bunga meminjam ini masuk ke dalam integer. Kemudian kita masukkan ke dalam integer bunga meminjam. Nah, di sini sudah selesai. Kita masukkan if di dalam if-nya. Dan kemudian biaya penanganannya itu masuk ke dalam integer juga. Dan kemudian kita tambahkan ke dalam integer biaya penanganan. Dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu if dan else. Sama halnya dengan if yang kita buat di atas tadi, kita masukkan ke dalam kaidah-kaidah atau aturan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini jadi ya. Kita masukkan ke dalam if kaidah yang kita buat. Nah, sudah jelas. Berikutnya yaitu if dan else. Sama halnya dengan if yang kita buat di atas tadi, kita masukkan ke dalam kaidah-kaidah atau aturan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini jadi ya. Kita masukkan ke dalam if kaidah yang kita buat. Nah, sudah jelas. Variabel meminjam dalam total meminjam yaitu total menabung sama dengan jumlah meminjam kurang biaya penanganan tambah bunga meminjam. Kemudian variabel saldo sekarang yaitu saldo awal dikurangi variabel total meminjam. Variabel total menabung dan saldo sekarang kita masukkan ke dalam integer. Nah, kita masukkan ke dalam integer total meminjamnya ya. Ya, selanjutnya kita akan mengoutputkan keperluan lain dengan cara mengetik sistem outprint keperluan lain. Nah, dan kemudian kita outputkan juga masukkan pilihan. Dan di sini keperluan lain ini termasuk ke dalam string. Nah, kita masukkan ke dalam string keperluan lain ini. Kita akan menambahkan while. Jadi while di sini adalah sebagai looping. Looping tersebut adalah perulangan, ya jenis perulangan program. Jika dia mengetik ada, maka programnya akan berulang dari awal. Nah, kemudian kita akan menambahkan do di atas agar programnya akan berulang seperti itu. Nah, kita di sini akan menambahkan do. Kemudian kita buat output saldo terakhir sama dengan saldo sekarang dikurang biaya cetak. Dan kita outputkan saldo Anda sekarang ditambah saldo terakhir. Nah, saldo terakhir ini masuk ke dalam integer array. Kita tambahkan ke program yang sudah kita buat tadi, integer array, kita tambahkan saldo terakhir.
Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan rumus looping, yaitu for buka kurung i sama dengan L titik koma i lebih kecil dari nomor nasabah dot length titik koma i plus plus. Nah, i plus plus di sini gunanya untuk menambahkan satu persatu programnya hingga jumlah variabel yang sudah kita batasi. Kemudian kita tambahkan sistem outprint nasabah ke tambah nomor nasabah dalam kurung i tambah atas nama tambah nama nasabah tutup kurung tanda petik total saldo. Nah, nomor nasabah di sini masuk ke dalam integer array. Di sini kita tambahkan nomor nasabah ke dalam integer array, ke dalam program yang di atas tadi. Kita tambahkan nama nasabah. Kemudian kita mulai dari 0, 1, 1, 2, 3. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita coba run. Maaf, kita tambahkan dulu ke dalam nasabah lain, ke dalam string. Kita tambahkan nasabah lain ke dalam string dulu agar bisa di run, agar tidak error. Nah, kemudian kita coba run. Apakah sudah bisa? Nah, sekarang kita coba masukkan nomor nasabah. Coba saja. Dan kemudian nama nasabah. Kemudian nomor HP. Kemudian saldo awal. Kemudian dia akan bertanya keperluan lain jika menabung, ketik 1, jika meminjam ketik 2. Nah, kita coba ketik 1 menabung. Sekarang akan keluar menu jika menabung. Sekarang kita masukkan saja jumlah menabungnya, nanti akan otomatis terhitung seperti ini. Maka akan keluar menu selanjutnya keperluan lain, ada atau tidak. Sekarang kita coba ada ya. Kemudian keluar menu menabung dan meminjam. Ini looping tadi yang kita buat tadi, dia akan mengulang ke atas. Nah, sekarang kita coba meminjam. Nomor 2, jumlah pinjaman. Sekarang akan keluar masa pilihan, berapa masa pembayaran yang kita inginkan. Ada 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Coba kita pilih yang 3 tahun, yang 2 tahun, yang nomor 3 itu. Kemudian akan keluar keperluan lain lagi. Kita coba saja tidak ya, karena tadi sudah kita coba ada. Nah, kemudian akan keluar pilihan cetak buku ya atau tidak. Kita coba aja tidak terus. Kemudian akan keluar menu ada nasabah lain, ada atau tidak. Maka kita coba saja ada. Nah, kemudian akan masuk pilihan nomor nasabah. Kita masukkan saja nomor 2, nama nasabah, nomor HP. Ini looping tadi ya, ini sistem looping tadi, berulangan. Saldo awalnya masukkan saja 5.000 dan akan keluar pilihan ini.
2, kita pilih meminjam saja, masukkan jumlah, dan kemudian akan keluar menu masa pembayarannya. Kita pilih saja nomor 2. Nah, kita pilih saja tidak, karena tadi sudah kita coba ada. Kemudian kita pilih saja tidak. Kemudian tidak, karena tadi sudah kita coba ada. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Mungkin program yang kita buat tadi akan kurang lebihnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Sini saya menambahkan sistem outprint-nya itu tambah saya welcome to dan garis-garis seperti ini yang terlihat lebih rapi. Dan saya tambahkan sistem outprint nama bank yang saya buat. Di sini saya buat bank Sin and Mac. Dan dia tambahkan lagi garis-garis pembatas seperti ini, sistem outputnya seperti ini, tambahkan terus sebagai garis pembatas agar tidak lebih rapi, dan jadinya akan seperti ini. Kita coba run ya. Run file. Nah, akan jadi seperti ini, terlihat lebih rapi. Dan sekarang kita coba sesuai dengan perintah tugas yang diberikan. Itu harus menampilkan 3 nasabah, di mana tiap-tiap nasabah harus ada 3 keperluan. Cetak buku harus ada 2 yang iya. Sekarang kita coba 3 nasabah. Nasabah yang pertama kita buat saja nomor 1. Kemudian nama, kemudian nomor HP, kemudian saldo awal buat saja 40.000. Kemudian akan keluar menu keperluan menabung atau minjam. Jika menabung, ketik 1. Kemudian jumlah menabung buat saja 60.000, maka akan otomatis menghitung. Kemudian akan keluar pilihan keperluan lain, karena sesuai dengan soal tadi disuruh 3 keperluan, maka kita pilih ada. Kemudian kita masuk keperluan kedua, kita buat saja 2 meminjam, dan masukkan jumlah pinjaman buat saja 600.000. Kemudian keluar menu masa bayar. Masa bayar kita buat sesuai dengan kaidah yang kita buat tadi. Nah, sekarang saya tes saja nomor 2 yang 1 tahun itu. Kemudian ada keperluan lain, karena soal 3 keperluan, maka kita pilih ada. Dan kemudian akan keluar keperluan menabung atau meminjam. Kita klik saja menabung. Jumlah menabung kita masukkan saja 70.000 sebagai contoh saja. Nah, di sini sudah ada 3 keperluan ya, karena sudah 3 keperluan sesuai dengan soal, maka kita buat saja tidak. Kemudian akan keluar menu cetak buku sesuai dengan soal di sini. Harus ada 2 cetak buku, 2 nasabah yang cetak buku, maka kita pilih menu ya. Kemudian ada nasabah lain, kita pilih ada karena sesuai soal 3 nasabah. Kemudian nomor nasabah, ini nasabah yang kedua ya, nama nasabah, kemudian nomor HP, kemudian saldo awal buat saja 400.000. Keperluan menabung, jumlah menabung buat saja sekitaran 70.000 ya, karena akan otomatis menghitung sesuai dengan soal 3 keperluan, maka kita pilih saja ada. Kemudian pilih minjam,
Dan kemudian jumlah pinjaman masukkan saja 1 juta rupiah. Kemudian masa bayar pilih saja yang Anda inginkan, 3 ya. Saya memilih yang ketiga, itu 2 tahun. Kemudian akan bertanya ada keperluan lain ada atau tidak. Jika ada, maka masukkan ada, karena sesuai dengan soal 3 keperluan, maka kita masukkan saja ada. Keperluan buat saja menabung. Jumlah menabung kita buat saja 160.000. Keperluan lain jika ada maka buat saja ada, jika tidak maka tidak. Sesuai dengan soal cuman 3 keperluan maka kita sudahi saja tidak. Nah, cetak buku ya atau tidak, karena sesuai dengan soal 2 cetak buku maka kita tulis ya. Kemudian kita masukkan ada karena kita perlu 3 nasabah sesuai dengan soal. Masukkan nomor nasabah, ini nasabah yang ketiga ya. Nama nasabah, nomor HP, saldo awal buat saja 700.000. Keperluan buat saja pertama menabung. Jumlah menabung 80.000 saja. Keperluan lain ada karena kita perlu 3 keperluan maka kita ketik ada ya. Untuk keperluan yang kedua ini kita buat saja menabung. Kata jumlah minjam kita buat saja sekitaran 200.000. 3. Nah, kemudian masukkan pilihan masa pembayaran, ada 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Kita buat saja yang 1, yang 6 bulan. Nah, ada keperluan atau tidak, kita buat ada, karena kita perlu 3 keperluan. Kita buat saja menabung ya di sini. Jumlah menabung 800.000. Nah, kita karena yang disuruh 3 keperluan maka kita masukkan saja tidak, agar karena yang diperlukan 2 yang cetak buku maka di sini kita masukkan saja tidak. Nah, ada nasabah lain karena kita butuh hanya 3 nasabah maka kita masukkan saja tidak. Sini sudah sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Seperti ini. Harus menampilkan 3 nasabah di mana tiap-tiap nasabah ada 3 keperluan, cetak buku ada 2. Nah, kurang lebih seperti ini program yang kita buat tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.